Pernah dengar nggak Bu pertanyaan seperti ini? Kok anaknya belum bisa bicara sih, kan usianya udah 2 tahun? Lalu orang tuanya menjawab, nanti juga bakal bisa bicara sendiri kok seiring bertambahnya usia. Hal seperti ini jangan dianggap sepele loh Bun. Ternyata ini sangat berpengaruh dan berdampak pada tumbuh kembang si kecil. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, yuk simak penjelasan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di vlog Ilmu Bidanya menyediakan informasi seputar kesehatan. Dengan saya Bidan Erni, kali ini saya akan membahas tentang gejala dan penanganan anak terlambat bicara. Saat anak berusia 2 tahun, biasanya anak sudah mulai aktif bermain serta komunikasinya pun sudah terjadi dua arah. Namun ada sebagian anak yang pada usia tersebut belum bisa berbicara satu kata pun. Nah, tentunya hal ini menjadi kekhawatiran bagi orang tua tentang kondisi yang dialami si kecil. Nah, sebagai orang tua tentunya kita harus lebih peka terhadap tumbuh kembang anak. Jangan sampai saat anak belum bisa berbicara satu kata pun, orang tua mengabaikannya sehingga akan menjadi kendala tersendiri bagi si kecil dalam tumbuh kembangnya. Anak terlambat bicara atau disebut dengan speech delay merupakan kondisi di mana terjadinya keterlambatan anak dalam kemampuan berbicara dan bahasa yang tidak sesuai dengan usia anak. Nah, jika hal ini terjadi, anak akan kesulitan untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Jika kasus keterlambatan bicara ini tidak segera ditangani, maka akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Adapun penyebab anak terlambat bicara yaitu yang pertama, kurangnya stimulasi bahasa dari orang tua. Yang kedua, adanya gangguan dari pendengaran. Yang ketiga, adanya masalah dari lidah dan langit-langit mulut. Nah, pada kondisi ini membuat anak kesulitan untuk mengontrol otot dan bagian pada mulutnya saat berbicara. Yang keempat, bentuk mulut yang tidak sempurna seperti pada kasus bibir sumbing. Yang kelima, gangguan pada otak. Nah, pada kondisi ini otak tidak mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan gerakan otot pada bagian wajah sehingga anak kesulitan untuk berbicara. Dan yang keenam yaitu anak dengan gangguan autisme atau ASD. Namun tidak semua anak yang mengalami keterlambatan bicara merupakan autisme atau anak autis. Tentunya ada perbedaannya. Adapun tanda gejala dari keterlambatan bicara pada anak yang dapat diamati oleh orang tua yaitu yang pertama, pada usia 12 bulan anak tidak menunjukkan gerakan, misalnya menggelengkan kepala, menunjuk, mengangkat kedua tangan untuk minta digendong serta melambaikan tangan atau dada. Yang kedua, pada usia 18 hingga 24 bulan tidak ada kalimat dua kata yang dapat dimengerti dan anak cenderung menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi serta anak tidak dapat meniru suara ataupun ucapan sederhana. Nah, sekitar 50% anak yang berusia 18 hingga 24 bulan bahasanya sudah dapat dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga, pada saat berusia 2 tahun, anak hanya bisa meniru ucapan dan mengulang-ulang kata untuk berkomunikasi, serta anak tidak dapat mengikuti perintah sederhana. Contohnya, misalkan bunda memerintahkan untuk "Ade, tolong ambilkan boneka itu", tapi anak belum mengerti yang dimaksud oleh bunda. Adapun penanganan anak terlambat bicara yaitu yang pertama, nah jika ayah bunda melihat anak mengalami keterlambatan bicara, segera konsultasikan si kecil dengan dokter spesialis anak agar dokter dapat memberikan terapi yang sesuai dan juga melibatkan dokter-dokter ahli sesuai dengan tingkat keparahan speech delay yang dialami anak. Dan yang kedua, ajak anak untuk berkomunikasi serta berinteraksi agar kosakata anak bertambah dan pemahamannya semakin meningkat. Dan yang ketiga, jangan berikan anak gadget pada usia di bawah 2 tahun karena pada usia tersebut otak anak belum dapat mencerna ataupun menangkap gambar di layar gadget yang terlalu cepat. Nah, adapun cara pencegahan terlambat bicara pada anak yang dapat orang tua lakukan di rumah yaitu yang pertama, rajin mengajak anak untuk berkomunikasi. Yang kedua, jangan ajari anak untuk berbicara cadel. Yang ketiga, jika anak berbicara, segera respon ucapannya. Yang keempat, membacakan cerita agar kosakatanya bertambah
serta ajak anak untuk berinteraksi dengan cara memberitahu dan mengarahkan jari-jari tangan anak untuk menunjuk hewan ataupun warna-warna dalam cerita yang dibacakannya. Dan yang keempat, hindari pemberian gadget pada anak usia di bawah 2 tahun. Nah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.